Rujukan COVID-19 itu sibuk tetapi sepi. Sibuk karena dokter dan perawat mondar-mandir dengan pakaian hazmat warna-warni. Ada biru, putih, oranye, dan hijau. Sepi karena yang terdengar hanya suara dari monitor ventilator. Mereka berkomunikasi seperti bergumam karena mulut dan hidung ditutup masker 3 lapis. Lapis pertama masker medis biasa. Lapis kedua masker N95, lebih tebal dan agak keras. Lapis ketiga kembali masker medis. Lalu mengenakan Google, yaitu kacamata pelindung dan penutup kepala dan wajah. Sarung tangan juga 3 lapis. 6 bed berisi pasien dengan kondisi gawat, terpasang ventilator, dan 1 pasien terpasang 6 selang, terdiri dari 2 selang infus, 1 selang makan dari lubang hidung, 1 selang dari ventilator yang masuk dari mulut hingga ke trakea atau saluran napas, 1 selang urin atau kateter, dan 1 selang suction yang standby untuk menyedot lendir dari saluran napas bila diperlukan. Di sisi bed pertama ada 2 orang dokter dan 2 perawat berdiskusi dengan suara tak jelas. Lebih banyak mereka menggerakkan tangan mereka saat berbicara. Pasien di bed 1 adalah seorang perawat ICU itu yang baru saja dipasang ventilator karena sesak napas semakin berat dan saturasi oksigen menurun di bawah 80%. Ia didiagnosis COVID-19 berat. Meski di bius umum, ia masih bisa mendengar suara dokter dan perawat seperti bergumam. Mula-mula ia coba membayangkan wajah dokter yang memeriksanya dan wajah teman-temannya sesama perawat di ruang ICU itu. Tiba-tiba matanya seakan terbuka lebar dan ia dapat melihat ruang ICU yang dipenuhi oleh gelembung-gelembung seperti busa yang berterbangan. Gelembung-gelembung itu mengelilinginya, diperhatikannya seperti bentuk virus corona dengan tonjolan di permukaan gelembung dan ada mata, hidung, dan mulutnya. Salah satu virus corona itu mendekat ke wajahnya dan berkata, "Kamu sakit, istirahatlah." Lalu ia menjawab, aku terhempas di pantai rumahku sendiri. Badai sepi melambungkanku teramat tinggi berbilang hari. Matahari bagai tak menyinari, angin kedamaian tak menghampiri kulitku. Hanya aku tak putus asa berdoa, meminta kepada Yang Maha Kuasa agar badai ini sirna. Ini semua karena kamu, Corona. Selanjutnya mereka berdialog. Hei, kamu manusia, mengapa selama ini tak pandai merasa? Merasa apa maksudmu, Corona? Merasakan indahnya kebersamaan tanpa kepedihan sesama manusia di dunia yang sebenarnya terjalin berabad lamanya. Kami ingin mengembalikan rasa yang hilang itu. Kami merasa komunitasmu lagi ganas-ganasnya menyerang Indonesia. Kami bingung. Ada pakar yang bilang kalian virus ganas dan mematikan. Ada yang bilang kamu bukan makhluk hidup, hanya benda mati. Ada pula yang bilang kamu ini tidak bahaya, yang menyebabkan kematian adalah penyakit yang ada pada pasien sebelumnya, seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan lain-lain. Ada yang bilang di negara tropis seperti Indonesia, kamu tidak tahan hidup lama karena panas matahari akan mematikanmu. Tapi nyatanya manusia yang kamu serang bertambah. Bahkan kami tenaga medis banyak jadi korban keganasan kalian. Ia merasa ucapannya keluar begitu lancar tanpa dipikirkan lagi. Mungkin ini hanya mimpi, batinnya.
Sejak akhir tahun 2019, kami mulai menggempur dunia. Kami mulai di negara Cina, karena Cina memiliki penduduk dan wilayah terbesar di dunia. Hanya di satu kota, Wuhan. Mereka porak-poranda tanpa ada kerusakan benda. Kami hanya merusak arogansi, keilmuan, dan keangkuhan. Tapi sekarang mereka telah menang melawan kalian. Kenapa? Ya, karena mereka merubah sistem dan lingkungan mereka secara total dan serentak. Mereka melakukan lockdown yang menghambat pergerakan kami dari manusia ke manusia secara cepat. Oh, kami juga melaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Itu kan sama dengan lockdown. Kalian manusia Indonesia bertindak lambat dan setengah-setengah. Apa maksudmu mengatakan lambat dan setengah-setengah? Begini, kalian mengatakan menghambat sosialisasi berskala besar. Besar di sini sebesar apa? Kalau kami melihat, kalian belum mampu menghadang kami memperbanyak diri. Aku tak paham maksudmu. Kami tak dapat dihambat dengan undang-undang. Aku semakin tak mengerti. Kalian hanya menyebar kebohongan setiap hari tentang kami, tentang korban kami. Kalian membohongi diri kalian sendiri. Entah apa yang kalian dapat dari kebohongan itu. Ya, itu sekarang sepertinya sudah jadi budaya kami. Aku juga bingung. Berita bohong dan benar hampir tak dapat lagi kami bedakan. Nah, sudah mulai paham kamu. Kalian liburkan sekolah dan beberapa tempat kerja. Kalian batasi kegiatan keagamaan. Kalian batasi kegiatan di tempat umum dan fasilitas umum. Kalian batasi kegiatan sosial budaya dan transportasi. Kalian suruh masyarakat di rumah saja dan jaga jarak. Kalian buat juga ancaman hukuman bagi yang melanggar. Semua itu hanya rapi tertulis dalam dokumen. Tapi manusia masih ramai di pasar. Warung-warung masih banyak orang nongkrong, berkumpul dan bercerita adalah budaya kalian. Arus mudik tak mampu kalian halangi. Kalian sibuk bertindak di hilir, sedangkan di hulu tak mampu kalian hempang. Baiklah Corona, kini aku ingin bertanya, mengapa tak sudah kami usung jenazah? Apa tak lelah hari-hari kalian meniup mati? Oh, ini titah Allah, kami patuh perintah. Apakah peringatan, cobaan, atau hukuman? Hah, itu bukan pertanyaan. Aku ingin tahu. Semua mungkin semua. Sampai bila tugasmu jeda, bukan urusanmu. Mengapa kalian kejam? Oh, kalian lebih kejam. Kami membunuh karena kami butuh. Kalian inang kami. Kalian bukan spesies kami. Kalian membunuh spesies kalian sendiri. Tapi kalian merusak sistem kehidupan kami, hingga kami mengurung diri. Kami tak bisa bersosialisasi, merusak ekonomi negeri. Itu bukan kemauan kami. Satu yang kami rusak. Kalian merusak banyak. Kalian merusak lingkungan kami. Kalian merusak bumi. Kalian merusak udara. Kalian merusak laut. Kalian merusak habitat makhluk lain yang butuh hidup. Bisakah kita hidup damai berdampingan? Berbilang masa kami hidup damai bersama hewan yang tak berakal. Kami tak temukan kedamaian dalam tubuh manusia yang berakal. Kenapa? Karena manusia paling sempurna, makhluk Allah yang paling mulia, hingga selalu merasa paling kuasa terhadap makhluk lain seperti kami.
Manusia menguasai, menindas, dan merusak habitat makhluk lain. Sesama manusia ingin saling menguasai, bahkan manusia banyak yang sombong, padahal hanya Allah yang pantas sombong. Paham kamu? Itu sudah lama kami tahu. Tapi kok kamu tahu? Aku tak mau berdebat, kami tak pandai berdebat. Kalian selalu memperdebatkan kami, bukan mencari solusi. Sudahlah, aku mau pergi. Permisi. Tunggu corona. Apalagi? Kapan kalian pulang? Kami takkan pulang. Sampai kapan? Sampai kalian menang. Tiba-tiba pandangannya gelap. Ia hanya bisa mendengar sayup-sayup suara berbisik. Denyutnya sudah tak teraba, diikuti bunyi panjang alat monitor. Tit. Ia telah pergi. Medan, 21 Juli 2020.